damai, di mana dia menubuatkan akan kedatangan seorang pembawa terang. Kebetulan pada masa itu Yesaya dan bangsa Israel ada di dalam satu kondisi penjajahan, di mana mereka dijajah oleh bangsa Babel waktu itu. Dan menjadi terang. Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita kembali melihat lagi dari teks yang telah dibaca oleh kita. Bangsa Israel dalam kondisi tawanan, di mana Yesaya itu mengkumandangkan kepada bangsa Israel tentang bagaimana mereka itu harus berdiri tegak, kuat, lurus, dan hidup kudus di hadapan Allah. Menurut ayat 1 yang telah dibaca oleh kita, bagaimana Yesaya itu berkata, bangkitlah. Kalau ada kata bangkit berarti itu kata untuk bagaimana Yesaya itu mendorong mereka, menguatkan mereka supaya mereka tetap tegak. Yesaya juga menubuatkan dan berkata kepada mereka, akan datang terang, akan datang Raja Damai yang akan menerangi bangsa-bangsa, yang akan menerangi bangsa Israel. Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana dalam kondisi ini kita merenung kembali dengan diri kita masing-masing. Yesaya tahu bahwa kehidupan yang dijalani oleh bangsa Israel, dari situasi yang dihadapi oleh mereka, tetapi Yesaya juga tahu bahwa bangsa Israel itu mengenal akan nama Tuhan, tahu akan nama Tuhan. Mereka juga takut akan hukum-hukum daripada Allah. Yesaya itu memotivasi mereka supaya mereka itu harus hidup terang. Karena Yesaya tahu bahwa terang itu akan datang, dan terang daripada kita dan terang daripada Tuhan itu akan bercahaya bersama. Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tidak hanya itu saja, firman Tuhan itu juga datang kepada kita. Bagaimana dengan kita hari ini? Untuk kita mencahayakan terang yang ada di dalam diri kita. Lalu pertanyaan itu datang kepada kita, apa terang yang ada di dalam diri saya? Apa terang yang ada di dalam diri saya? Kalau saya bilang Tuhan Yesus itu siapa, paling semua orang tahu. Yesus itu Tuhan Allah. Secara manusia dia lahir di mana? Di Bethlehem. Di Bethlehem. Ayahnya siapa? Ibunya siapa? Maria. Dan dia dibesarkan di mana? Bethlehem. Kita tahu bahwa Yesus itu juru selamat. Paling kalau kita tahu Yesus juru selamat, kita meyakini bahwa Tuhan yang disembah oleh kita, Tuhan yang diikuti oleh kita akan menyelamatkan siapa kita. Saudara yang saudara Tuhan yang memimpin dan menolong kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang keempat, sebagai sumber penerang, mari kita mengenal diri kita dari kelebihan, karunia, dan bakat yang Tuhan telah berikan kepada kita. Saya mau kasih tahu kepada kita semua kita yang ada di sini, semua kita yang telah diciptakan oleh Allah, tidak ada yang namanya bodoh. Yang namanya bodoh tidak ada. Yang tidak sekolah, yang tidak membaca pun tidak ada yang kata yang namanya bodoh. Pasti semua kita mempunyai kelebihan. Pasti kita semua mempunyai bakat. Paling kalau di sini tahu pagar, tahu tanam pagar, paling yang di sana tahu tanam apa? Tahu bikin beden. Paling yang di sini kalau tahu main bola, paling yang di sana tahu main bola voli. Semua kita punya bakat masing-masing. Kau punya bakat, dan semua kita mempunyai kelebihan masing-masing. Itu sumber terang yang Tuhan telah titipkan kepada kita semua. Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jika kita melakukan hal-hal itu, menemukan hal-hal itu, maka terang itu akan bercahaya di dalam siapa? Diri kita masing-masing. Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jika terang itu telah bersinar di dalam diri kita masing-masing, maka pastilah bahwa kita juga tahu arah jalan, arah daripada tujuan hidup ini sedang kemana. Coba semua tutup mata sekarang. Tutup mata sekarang. Sekarang apa yang kalian sedang lihat? Apa yang sedang kalian lihat?
Paling kalau gelap kita tidak tahu orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita juga tidak tahu benda yang ada di sekitar kita. Kita juga tidak tahu hal-hal yang ada di sekitar kita. Kita juga tidak tahu saya sedang kemana. Kemarin minggu lalu, sekitar jam 9 saya dari kios. Setelah saya beli kopi mocha, saya dalam kondisi pulang. Kebetulan saya sampai di lapangan terbang di bawah ini jalan masuk. Saya dalam kondisi pegang HP, saya sedang jalan. Jadi pikiran saya itu lebih fokus ke HP situ. Saya jalan begini, saya jalan saja. Saya tidak tahu saya sedang kemana. Kebetulan waktu itu jam 9 malam gelap juga, jadi saya pasang senter juga. Tapi saya tidak lihat saya sedang kemana. Saya jalan 1 langkah maju, 2 langkah maju, 3 langkah. Saya macam merasa aneh-aneh begitu. Sampai 4 langkah begini saya jatuh di got. Saya jatuh di got. Kebetulan tidak ada orang, jadi saya bilang tidak apa-apa. Kebetulan tidak basah juga, jadi untung tidak ada hujan juga, jadi saya tidak basah. Artinya bahwa orang kalau gelap, orang kalau tidak fokus, orang kalau jalan di dalam kegelapan, dia tidak tahu, tidak bisa menemukan saya sedang arahnya kemana. Seperti tadi kita tutup mata baru kita sudah lihat bahwa ketika kita lihat bagaimana orang kalau gelap itu tidak bisa buat apa-apa. Paling malam juga orang sudah istirahat dan lain sebagainya. Begitu toh. Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jika tidak ada terang di dalam diri kita, maka kita tidak bisa menemukan saya sedang kemana, saya akan bagaimana, dan saya sedang buat apa. Kita juga tidak dapat menemukan diri kita. Kita juga tidak dapat menemukan arti dari kehidupan yang saya sedang menjalaninya. Jika terang itu ada di dalam diri kita, maka terang itu akan bersinar dan akan selalu mengarahkan kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, maka pastikan terang itu selalu bersinar di dalam diri kita masing-masing. Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, maka pastikan terang itu bersinar di dalam diri kita masing-masing. Yohanes 8 ayatnya yang ke-12 di sana berkata, Yesus adalah terang dunia. Barang siapa mengikutinya, dia tidak akan berjalan di dalam kegelapan. Artinya, jika Yesus sudah menjadi milik kita, maka pastilah bahwa terang itu ada di dalam diri kita. Dan kita tidak akan berjalan di dalam kegelapan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, itu hal yang pertama. Hal yang kedua, terang Tuhan terbit di tengah kelamnya hari. Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya mau kasih tahu kepada kita sekalian di sini, siapa yang tidak pernah sakit? Siapa yang tidak pernah sakit, angkat tangan. Atau siapa yang tidak pernah bisa mewakili maju ke depan. Juara yang kedua, kuis kita atas dengan nilai di sini Mikael ini dapat nilai 100. Ketika nama
dengan nilai yang ada hanya namun abadi dalam hati, takkan melupakan kenangan datang masa kecil. Oke, yang pertama saat ini, jadi ini nilai yang pertama, jadi tidak di atas dan tidak di bawah, jadi kepanjangnya juga sama. Dan kemudian juga punya orang tua yang namanya Anjing yang berkendang di malam yang sunyi, pohon terang, kandang Natal, kita sujud di sana. Semua gembira, rayakan Natal bersama. Tiada rasa duka, tiada rasa benci, yang ada hanya kedamaian. Walau takkan terlupakan, namun abadi dalam hati, takkan terlupakan kenangan Natal masa kecil. Masa kecil.
Sudah. Semua doa dan renungan dok. Semua duduknya tidak boleh bergerak. Anda mau yang itu tidak boleh bergerak. Di hari ini Sempakar Gopai Dewan Guru beserta didik dan orang tua wali di Sempakar Gopai telah merayakan hari Natal sekolah di SMK Karen Gopai. Dan dalam Natal sekolah SMK Karen Gopai ini telah terima kebenaran firman Tuhan tentang bangunlah dan teranglah dalam kehidupan. Ini menjadi berkat yang ada pada SMK Karen Gopai di hari ini. Selamat menyaksikan. Shalom. Shalom. Dan hari ini sesuai dengan talenta dan bakat yang Tuhan beri, maka anak-anak lain jadi pemusik, jadi singer, jadi protokol, dan jadi pembawa acara, sehingga SMK hebat, luar biasa. Salam, selamat siang, Bapak Ibu, umat Tuhan, umat Kristiani di mana saja Anda berada. Saat ini, pada hari ini, tanggal 6 bulan Desember tahun 2023, SMK Karen Gopai Padiai telah menyelenggarakan perayaan Natal sekolah seperti biasa. Dan saat ini saya sebagai ketua panitia ulangan merangkap panitia Natal sekolah. Sangat berterima kasih kepada seluruh Bapak Ibu Dewan Guru, bahkan juga panitia siswa yang sudah mendukung sampai kegiatan hari ini terlaksana dengan baik. Dan akhir dari itu kami juga menyampaikan selamat merayakan hari Natal tanggal 25 Desember tahun 2023 dan selamat menonton dan memasuki tahun tanggal 1 Januari tahun 2024. Semoga Putra Natal memberkati kita semua. SMK bisa, SMK hebat, siap kerja, cerdas dan kompetitif.